Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar online mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab listrik statis. Kali ini kita akan membahas pemindahan muatan. Namun sebelumnya anak-anakku, mari kita lihat sebuah percobaan berikut ini. Silakan diperhatikan. Benda bermuatan dapat menarik serpihan kertas. Bahan dan alat yang diperlukan: penggaris plastik, serpihan kertas. Metode: gosokkan penggaris plastik ke rambut kita. Jika rambut kita tidak kering, gosokkan lagi ke kain wol beberapa saat. Lalu, dekatkan penggaris ke serpihan kertas. Kita akan melihat bahwa serpihan kertas berterbangan dan beberapa menempel di penggaris. Demikian pula, jika kita menyisir rambut kering di tempat gelap sambil berdiri di depan cermin, maka akan tampak percikan api keluar dari rambut kita. Muatan listrik juga membuat kerah baju kita menjadi kotor. Karena ketika tergosok rambut, kerah baju menarik debu dari udara. Nah, itu tadi percobaan sederhana bahwa penggaris plastik, penggaris mika, plastik yang digosok dengan rambut kita, atau mungkin dengan kain wool, dekatkan dengan serpihan-serpihan kertas, maka kertas itu dapat ditarik oleh. Mengapa kok bisa demikian? Nah, masih ingat materi sebelumnya? Silahkan diulang kembali tentang muatan, bahwa ada interaksi antar muatan. Nah, pada kesempatan kali ini coba kita bahas mengapa itu bisa terjadi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemindahan muatan. Jadi muatan itu bisa berpindah. Tadi awalnya penggaris plastik itu netral, sebelumnya tidak bisa menarik kertas. Ketika digosok dengan rambut yang kering, maka bisa menarik kertas. Berarti ada pemindahan muatan di situ. Ada pemindahan muatan di penggaris yang semula netral berubah menjadi benda bermuatan. Nah, sebelumnya, materi sebelumnya anak-anak sudah mengenal atau mengetahui kapan benda itu bisa bermuatan. Benda bermuatan positif ketika kekurangan elektron, atau muatan protonnya, muatan positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Benda bermuatan negatif jika kelebihan elektron atau jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Nah, inilah nanti akan kita lihat di sini. Pemindahan muatan, ada 3 cara muatan itu bisa berpindah. Yang pertama adalah dengan menggosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga konduksi. Yang pertama menggosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga konduksi. Nah, di percobaan tadi, mana kira-kira dari pemindahan 3 cara pemindahan ini, mana yang terjadi pada proses penggaris bisa menarik tadi, yaitu dengan menggosok. Bagaimana proses terjadinya? Kita lihat. Menggosok. Cara ini dapat dilakukan dengan menggosokkan 2 benda, jenis muatan yang diperoleh dengan metode gesekan. Tadi 2 benda yang digosok adalah penggaris plastik dengan rambut kering. Nah, beberapa yang bisa terjadi pemindahan muatan, diantaranya plastik dengan wool atau rambut kering. Nah, ini yang terjadi, yang dilakukan pada percobaan tadi. Penggaris plastik digosok dengan rambut kering, maka terjadi pemindahan muatan. Mana muatan yang berpindah? Nah, nanti yang berpindah itu adalah elektronnya.
Ternyata elektron dari rambut atau wool berpindah ke plastik. Nih adik-adik, anak-anak, elektron dari kain wool berpindah menuju plastik. Karena elektron dari wool atau rambut kering berpindah menuju plastik, maka apa yang terjadi? Maka plastik menjadi bermuatan apa? Negatif. Karena plastik tadi, penggaris plastik bermuatan negatif, maka dia tidak netral, maka bisa menarik serpihan-serpihan kertas. Ini contoh pertama, plastik digosok dengan wool atau rambut. Elektron berpindah dari wool atau rambut menuju plastik, sehingga plastik menjadi bermuatan apa? Negatif. Ya, itu caranya, prosesnya. Yang kedua, ebonit digosok dengan wool atau wool digunakan menggosok ebonit. Yang terjadi mirip, yaitu elektron dari wool pindah menuju ebonit, sehingga ebonit kelebihan elektron. Karena ebonit kelebihan elektron, maka ebonit bermuatan negatif dan woolnya menjadi apa? Positif. Kemudian yang ketiga, karet digosok dengan bulu, maka sama, elektron dari bulu berpindah menuju karet, sehingga karet kelebihan elektron. Karena karet kelebihan elektron, maka karet bermuatan negatif. Di sisi lain, bulu kekurangan elektron, maka bulu bermuatan positif. Nah, berikutnya kaca. Kaca digosok dengan sutra. Nah, kaca digosok dengan sutra, ini sebaliknya, kaca muatan negatif atau elektron dari kaca pindah menuju sutra. Elektron dari kaca pindah menuju sutra. Akibatnya sutra kelebihan elektron. Karena sutra kelebihan elektron, maka sutra bermuatan negatif. Dan kaca karena kekurangan elektron. Kenapa kurang? Karena elektron pindah menuju sutra, maka kaca menjadi bermuatan apa? Positif. Nah, itu proses menggosok, terjadi pemindahan muatan. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini harapannya jelas. Nah, ini dihafal saja, dipahami saja. Plastik rambut, plastik menjadi negatif. Ebonit wool, ebonit menjadi negatif. Karet wool, karet menjadi negatif. Kaca sutra, kaca menjadi positif. Nah, demikian, ini cara menggosok. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada 3 cara pemindahan muatan. Yang pertama menggosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga konduksi. Maka sekarang kita akan coba menuju yang kedua. Apa yang kedua tadi? Induksi. Apa itu induksi? Secara sederhana, induksi itu artinya mendekatkan. Maka metode ini dilakukan untuk memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar dengan cara mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada penghantar tersebut. Dengan cara induksi, muatan listrik yang dihasilkan akan berbeda jenis dengan muatan listrik pada benda yang digunakan untuk menginduksi. Contohnya adalah pemisahan muatan listrik pada elektroskop yang didekati oleh mistar plastik yang telah digosok pada kain wool. Apa itu elektroskop? Nah, elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya benda bermuatan. Untuk mendeteksi apakah benda itu bermuatan ataukah tidak. Pada aslinya elektroskop hanya bisa mendeteksi benda ini bermuatan ataukah tidak, belum sampai muatannya apa. Tapi nanti kita kembangkan. Jadi elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah benda itu bermuatan ataukah tidak. Bagiannya yang terpenting ada 3 atau 4. Yang pertama adalah kepala atau knop. Yang kedua ini batang konduktor atau badannya. Dan yang ketiga daun logam atau kaki atau bilah. Nah, ini kakinya ada 2. Badannya dan kepala, dan ada selubungnya, ada selubung elektroskop. Ini bagian-bagian terpenting dari elektroskop. Bagaimana cara kerjanya nanti kita lihat. Pada aslinya elektroskop itu posisinya seperti ini. Muatan positif dan negatif, proton dan elektron tersebar merata di seluruh bagian elektroskop.
Negatif dan positif tersebar, maka ini netral. Pada kondisi netral, maka posisi kakinya dia mengatup, tidak menjauh, ya, tidak mekangkang, tidak menjauh. Terjadi gaya tarik menarik sehingga daun akan menutup. Nah, daunnya akan menutup. Nanti kapan bisa membuka? Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ketika elektroskop itu didekati sebuah benda, ini misalnya bendanya bermuatan gitu ya, maka apa yang terjadi? Karena kalau di sini nanti positif bendanya, maka elektron akan melari ke atas semua. Elektron akan menuju ke kepala semua. Maka semua kepala bermuatan negatif. Kenapa kok ini lari ke sana? Karena di sini positif. Pada prinsip kemarin, elektron dengan proton tarik menarik. Maka ketika di sini bendanya positif, maka elektron akan lari, akan mengalir ke atas di kepala. Dan akibatnya semua proton berada di kaki. Karena semua proton di kaki, maka akan terjadi tolak menolak di sini, sehingga daun elektroskop membuka. Nah, daunnya membuka, begitu membuka. Nah, ketika daunnya membuka seperti ini, pasti bendanya bermuatan. Kalau daunnya menutup tadi, bendanya pasti netral. Itu kata kuncinya. Berikutnya, kalau bendanya kita ganti, ini bendanya negatif. Apa yang terjadi? Maka elektron yang ada di kepala lari semua ke bawah. Oke, ini dicatat ya. Yang bisa bergerak itu, yang bisa pindah adalah elektron. Maka yang dibahas elektronnya. Proton menyesuaikan. Ya, ingat, yang bisa bergerak, yang bisa berpindah adalah elektronnya. Maka elektron tadi kan aslinya awalnya tersebar merata di seluruh elektroskop. Karena di sini ada benda negatif, maka elektron yang di kepala akan menuju ke kaki. Elektron menuju ke kaki, sehingga yang tinggal di kepala hanya proton. Sehingga di kaki kedua-duanya adalah negatif. Karena kedua-duanya negatif, efeknya apa? Akan tolak menolak di sini di kakinya, sehingga kaki atau daun elektroskop membuka. Nah, kesimpulannya apa tadi? Ketika daun elektroskop membuka, maka benda itu pasti bermuatan. Bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Nah, itu cara kerjanya. Nah, ini bentuk penampakan elektroskopnya, batang logam, daun logam, dan knop. Ketika sisir didekatkan ini negatif, maka elektron ke bawah ke kaki, maka akibatnya kakinya membuka. Ketika batang kaca bermuatan positif setelah digosok tadi, kemudian elektron naik ke atas, maka di kakinya tinggal positif, maka membuka. Demikian. Mudah kan? Nah, berarti kesimpulannya begini. Kalau di kepalanya negatif, di kaki positif, maka bendanya pasti positif. Kalau di kaki negatif, di kepala positif, bendanya negatif. Kalau elektron dan proton tersebar merata, maka bendanya netral. Nah, ini coba kita analisis. Nah, ini di kepala negatif semua, di kaki positif, pasti bendanya bermuatan kan? Iya. Lalu muatannya apa? Di sini negatif, di sini bendanya pasti bermuatan. Benda bermuatan apa? Bermuatan apa? Positif. Atau benda positif. Bendanya bermuatan positif. Nah, ini gampang kan? Jadi benda yang merah ini bermuatan positif. Kita gambar dengan tanda bermuatan positif. Nah, begini. Ya kan? Oke, berikutnya kita analisis lagi. Kalau di kepalanya semua positif, di kakinya negatif, kakinya membuka, bendanya apa ini? Nah, bendanya pasti bermuatan negatif. Bendanya yang hijau itu bermuatan negatif. Ya, begitu. Atau kita gambar di bendanya sini. Negatif. Oke, bendanya bermuatan negatif. Berikutnya, kalau
elektron tersebar merata di kepala dan di kaki, dan daun elektroskop tidak membuka, maka bendanya apa? Bermuatan apa? Tidak bermuatan atau netral. Bendanya pasti benda netral, yang warna biru itu bendanya netral. Begitu anak-anak, mudah kan? Nah, ini benda netral, ini benda negatif, ini benda positif. Ini yang positif. Oke, cukup mudah. Nah, ini poin yang kedua, induksi. Cara alat yang digunakan untuk mendeteksi apa tadi? Elektroskop. Pemindahan muatan ada 3 tadi. Yang pertama adalah menggosok, yang kedua induksi. Nah, alat yang digunakan untuk mendeteksi benda bermuatan dengan induksi adalah elektroskop. Sudah kita pelajari tadi. Nah, berikutnya yang ketiga, apa sekarang yang ketiga? Pemindahan muatan bisa terjadi dengan cara yang ketiga, yaitu konduksi. Apa itu konduksi? Dulu di SD sudah pernah dibahas. Metode ini hanya dapat dilakukan pada benda yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Tidak semua bahan bisa. Dalam metode ini, untuk menghasilkan muatan listrik, kedua benda harus mengalami kontak langsung, ada kontak langsung, agar sejumlah elektron mengalir dari satu benda ke benda yang lainnya. Maka ada kabel listrik. Nah, kabel listrik tahu ya? Nah, itu terbuat dari bahan konduktor namanya. Bahan yang dapat mengalirkan sejumlah elektron secara bebas pada bahan lain disebut konduktor atau penghantar listrik yang baik. Atau kalau nanti dalam bahasa kalor, penghantar panas yang baik. Itu namanya konduktor. Berdasarkan kekuatannya, bahan konduktor ada 2. Yang pertama konduktor baik, dan yang kedua konduktor yang kurang baik. Yang baik maksudnya apa? Mudah menghantarkan elektron atau listrik. Dan yang kurang baik, yang sukar atau sulit menghantarkan listrik tapi masih bisa begitu. Macam-macam bahan-bahan konduktor apa? Ada tembaga, besi, baja, aluminium. Nah, itu. Yang semikonduktor ada nikel, silikon, germanium itu. Kemudian yang isolator ini yang tidak konduktor, berarti ada kayu, ada plastik, ada kayu, plastik, karet dan lain sebagainya. Nah, itu bahan-bahan. Sudah, insyaallah sudah paham di sini. Distribusi muatan. Nah, kita coba lihat distribusi muatan pada bola berongga, bola konduktor berongga. Pada bola konduktor berongga hanya terdistribusi pada permukaan luar. Jadi muatan pada bola konduktor berongga dan bola berongga konduktor, bola baja begitu, maka muatan hanya terdistribusi di permukaannya, Muatan paling banyak pada permukaan luar yang memiliki kelengkungan paling runcing. Jadi kalau dia ada yang lebih runcing begitu oval, maka muatan yang paling banyak di mana? Di yang paling runcing. Nah, kalau digambar seperti ini. Distribusi ini bolanya berongga, maka distribusi muatannya di permukaannya, di dalamnya tidak ada. Yang paling banyak di ujungnya, ujung yang runcing di sini, yang runcing yang paling banyak muatannya. Oke, itu aplikasinya apa? Nah, ini coba kita lihat. Kuis. Jika kamu ingin terhindar dari sambaran petir, kegiatan mana yang sebaiknya kamu lakukan saat hujan dan menjelang badai petir? A. Segera berlindung di bawah pohon besar yang tinggi. B. Segera naik ke gedung yang tinggi. C. Segera berlindung di dalam mobil yang terkunci, yang tertutup, memakai payung dari bahan logam. Nah, kira-kira menerapkan prinsip distribusi muatan ini, ya, artinya jangan sampai kena muatan, gitu kan? Maka di mana? Silahkan direnungkan, dijawab kuis tersebut, anak-anak. Insyaallah direnungkan di rumah. Ini tidak ada tugas, tugasnya hanya kuis ini, merenungkan ini. Jawabannya A, B, C atau D. Ketika adik-adik, anak-anak sedang dalam perjalanan bawa mobil, kemudian ada petir, ada badai, kira-kira yang paling aman di mana berlindung? Di bawah pohon yang besar yang tinggi, segera naik ke gedung yang tinggi atau ke puncak gunung, segera berlindung di dalam mobil, atau memakai payung terbuat dari logam. Anak-anak, demikian
yang kami sampaikan materi pada kesempatan kali ini. Apa tadi judulnya? Distribusi muatan. Ingat ada 3 cara. Yang pertama menggosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga apa? Konduksi. Apa perbedaannya? Silahkan nanti dipelajari, dibaca ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.